Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaihi. Zadal Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'u fil maktubah. Ana Amir bin Rabi'ah, dari Amir bin Rabi'ah, salah seorang ajudannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, ra'aitu, aku menyaksikan. Ini berarti hadis fi'li, cerita sahabat terhadap unggah-ungguhnya Rasul. Ra'aitu, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang melaksanakan sholat, ala rahilati, di atas kendaraannya. Saya kasih ini karena penting, saya bold. Nah, kurang besar cukup. Sholat di atas kendaraannya. Macam-macam kendaraan Rasul. Ada berupa unta, ada berupa keledai, ada berupa kuda, mungkin berupa bigol. Bigol itu peranakan, betinanya itu keledai, pejantannya kuda, sehingga besarnya itu lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Ini peranakan, silang, itu bigol. Haitsu, bergantung, tawajjahat bi, menghadapnya kendaraannya itu. Jadi kalau untanya menghadap ke utara, kiblatnya menghadap ke utara. Nah, kalau kendaraannya menghadap ke timur, ya kiblatnya menghadap ke timur. Itu berlaku firman Allah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kalau dalam kondisi seperti ini, maka kemanapun kalian menghadapkan, itu adalah letak wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mampu, ya mustaqbilal qiblah. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan Bukhari nomor 1093, Muslim 701. Sekarang sudah model dengan penomoran, tidak lagi menggunakan jilid 1 halaman sekian. Dulu masih menggunakan begitu referensinya, jilid 2 halaman sekian. Bapak Ibu harus mencari per halaman. Tapi sekarang sudah langsung ke penomoran. Zada Bukhari, di dalam Bukhari ada tambahan redaksi.
Biasa begitu itu, karena perawi banyak perselisihan hafalannya. Ada yang hafal mungkin ya 3 potong, yang lain hafal 4 potong. Zadal Bukhari ditambah, di dalam Bukhari ada tambahan yumi'u bira'si, dengan mengisyaratkan apa? Kepala. Untuk sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Yang menarik di sini, walam yakun yasna'u fil maktubah. Saya kasih tanda merah, saya kasih bold. Walam yakun yasna'u fil maktubah. Dan Rasul itu tidak pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu atau sholat wajib. Nah, tambahan ini di Bukhari ada nomor 1097. Kalau 93-nya tidak ada tambahan. Tapi yang di nomor 97 ada tambahan. Itu yang dulu saya katakan, kalau kita mengambil hadis dari sekian banyak referensi, muncul tambahan-tambahan itu untuk melengkapi. Makin lengkap informasinya, ya makin akurat nanti istinbat hukumnya. Jadi gara-gara ada ungkapan Amir bin Robi'ah, ini pernyataan Amir bin Robi'ah, walam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan Rasul itu tidak pernah sholat di atas kendaraan untuk sholat fardu. Ada yang mengambil istinbat hukum, tidak boleh sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Kenapa? Untuk menjalani ketaatan itu harus ada tuntunan terlebih dahulu. Karena tidak ada tuntunan, dianggap tidak boleh. Kalau di teman NU itu nggak boleh sholat fardu di atas kendaraan, diganti sholat sunnah li hurmatil wakti. Karena yang boleh hanya sholat sunnah untuk menghormati waktu saja, belum bisa apa? Menggugurkan apa? Sholat. Tapi kalau sebagian teman salafi, saya tidak mengatakan semua gitu. Karena di internal salafi juga beda gitu. Sebagian teman salafi tidak boleh sholat fardu, tidak ada tuntunan sholat sunnah li hurmatil wakti. Sudah tidak boleh sholat fardu, tidak ada sholat sunnah li hurmatil wakti. Alasannya tidak ada tuntunannya gitu loh. Tidak ada tuntunan sholat sunnah dihormatin waktu. Itu ceritanya begitu. Dikumpulkan Sukolilo sana, tokoh-tokoh untuk diskusi terkait dengan berbagai pertanyaan dari jamaah haji. Macam-macam yang dibahas. Bagaimana kalau nanti kain ihramnya katakanlah tertetes kencing, misalnya begitu, tiba-tiba sudah kering karena udara, misalnya begitu, dibahas di sana. Seneng Pak ketemu kiai dengan kiai itu. Nah, teman NU dulu kalau nggak salah Pak Yai siapa itu, Pak Yai Mas Duki kalau nggak salah itu. Tidak ada, nggak boleh sholat fardu di atas
kendaraan diganti dengan sholat dihormatil waktu gitu. Kalau di teman salafin tidak ada sholat dihormatil waktu, tidak ada sholat fardu di atas apa? Kendaraan. Sehingga Pak Yai Salafi ditanya, gimana kalau saya ikut wisata bahari? Ternyata tidak paham Pak Yainya. Apa itu wisata bahari? Ya seminggu 10 hari di kapal pesiar yang tidak ke darat-darat. Ya komentarnya, ndak usah ikut. Pinter. Tapi ketika dikejar pertanyaan, gimana kalau nanti pergi haji naik kapal laut berbulan-bulan? Ayo ngomong, gak usah haji gitu. Iya gitulah ceritanya. Itu ceritanya begitu. Jadi tidak mungkin seorang kiai keluarkan fatwa tanpa dasar hukum, tidak mungkin. Ini yang sejak awal saya ingatkan. Ini hadis fi'li, bukan hadis apa? Qauli. Bukan Rasul yang dawuh, wahai umatku, aku izinkan kalian sholat sunnah di kendaraan, tapi aku larang kalian sholat wajib di atas kendaraan. Itu namanya hadis apa? Qauli. Enggak, ini bukan hadis qauli, ini hadis fi'li. Pertanyaannya, Amir bin Rabi'ah itu apa setiap hari dampingi Rasul? Sehingga kata-kata tidak pernah itu berarti tidak boleh. Itu masalahnya. Apakah terbayang bahwa Amir itu setiap hari dampingi Rasul? Sehingga apa? Ungkapan tidak pernah itu bisa diistimbakan tidak boleh. Itu masalahnya. Aisyah juga punya pernyataan hadis fi'li. Rasul itu tidak pernah kencing sambil berdiri. Aisyah loh, istrinya Rasul, yang paling mengerti hari-harinya Rasul. Apakah ungkapan Aisyah, aku tidak pernah menyaksikan Rasul kencing sambil berdiri, berarti nggak boleh kencing sambil berdiri? Itu masalahnya. Lah sejauh pengetahuan Aisyah memang tidak pernah melihat suaminya kencing sambil berdiri. Tapi kan bukan mustahil. Nanti sahabat lain cerita, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila subatati qaum fabala qaiman. Coba saya cari. Fabala qaiman. Misalnya saya ambil semuanya, mudah-mudahan ketemu. Nah ini ketemu. Fabala qaiman. Oh bukan ya. Ini Hudzaifah cerita. Roa itu saya kopinya ya, saya kopinya. Kopi biar bisa diperbesar. Saya taruh sini. Nah, saya besar.
An Hudzaifah bin Yaman. Qala berkata, ra'aitu, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi subatati qaumin, tempat buang akhir sampah suatu kaum, TPA ya, TPQ atau TPA, TPA ya, akhir. Fabala qa'iman, Rasul kencing dengan posisi apa? Berdiri. Tidak mungkin lah sahabat itu dusta, tidak mungkin. Kalau ada hadis qauli enak, Rasul dawuh, wahai umatku, aku tidak izinkan kalian kencing sambil selesai. Itu hadis fi'li. Jadi Aisyah itu menceritakan sejauh pengetahuannya gitu. Dalam pandangannya tidak pernah menyaksikan suaminya kencing sambil berdiri. Nah, Hudzaifah bin Yaman cerita, aku saksikan ketika Rasul ke tempat buang sampah umat itu, fabala qa'iman, kencing dengan posisi apa? Berdiri. Faradtu, dan saya ingin antakhia, menghindar, kan tidak enak kalau Rasul buang hajat didekati, kan tidak enak. Pingin menghindar saya, pingin menjauh, sungkan. Fada'ani, malah Rasul memanggil saya. Maunya saya menghindar, Rasul malah memanggil saya. Fadanautu minhu, maka aku mendekat kepada beliau. Summa tanaha fa'ataitu bima'in, lalu aku yang mendatangkan air, membawa air. Fatawaddo'a, beliau wudu, wa masaha ala khufaihi, dan mengusap stewelnya, sepatu bootnya. Kalau sedang menggunakan sepatu stewel dalam kondisi musafir, durasinya 3 hari 3 malam. Kalau tidak dalam kondisi bepergian, kondisi mukim, selama 1 hari 1 malam. Tidak ada kontradiksi sini, tidak ada. Yang ada apa? Setiap sahabat menceritakan apa yang dia saksikan. Maka kata-kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul kencing sambil berdiri, tidak bisa diistimbatkan tidak boleh kencing sambil berdiri. Maka seperti ini juga, aku tidak pernah menyaksikan Rasul salat fardu di atas kendaraan. Belum bisa disimpulkan tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan. Ada yang punya pemikiran, kenapa kok nggak muncul contoh Rasul sholat fardu di atas kendaraan? Karena sholat fardu itu kan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah gimana menyontohkan pasukan berkuda di belakang biar tidak lari, yang paling depan pasukan berkeledai? Oh, tidak efektif, Pak. Efektifnya ya turun dari apa? Kendaraan. Nah, sekarang kendaraannya kapal terbang, kendaraannya kapal laut. Masa waktu sholat, komandan, tolong ya bergeser ke pantai dulu sholat, masa gitu? Pas di Kolombo, tolong ya, ini waktu sholat ke pantai dulu, masa gitu? Apalagi di atas kapal terbang, turun sebentar ya gitu. Ya enggak mungkin. Nah, kereta api gak gelem berhenti kok. Padahal yang di darat.
Ada teman saya yang coba-coba itu karena merasa tidak sah sholat fardunya di atas kendaraan dari Jogja menuju Surabaya. Kuliah dulu saya di Jogja, ketinggalan akhirnya Pak. Udah, untung ada saya, barangnya saya amankan. Saya telepon tidak angkat, alasnya belum selesai sholat, keretanya udah berangkat, ya ketinggalan sudah gitu. Akhirnya barangnya saya bawakan gitu. Itu ceritanya. Izin kepada apa yang apa namanya, sing nyetir kereta namanya apa, mesinis, Pak mesinis, izin ya sholat sebentar aja gitu. Bedinta ini semeruh gitu. Iya, sekarang KAI itu lebih tepat daripada penerbangan Pak, itu on time Pak sekarang itu. Iya, dulu itu datangnya jam 9, jam 11 turun kok. Dulu gitu Pak. Sampai lagunya sopa itu sekarang on time Pak. Masyaallah, ngalah-ngalahi penerbangan sekarang ya Allah. Itu gambarannya. Bayangan saya, sholat sunnah yang boleh ditinggalkan aja boleh di atas kendaraan. Nah kok sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan malah tidak boleh? Bayangan saya gitu. Sholat sunnah kan mau ditinggalkan tidak apa-apa, itu aja masih boleh di atas kendaraan. Kok yang wajib malah tidak boleh? Aneh. Sehingga saya cerita bahwa jamaah gelombang 2 dulu itu berangkat dari Madinah langsung ke Juanda dulu. Tidak tahu sekarang, katanya ke Jeddah semua katanya gitu. Walah, dulu itu gitu. Nah, perjalanan dari Madinah sampai ke Juanda 10 jam. Saya baru paham kenapa kok pulangnya 10 jam, perjalanan ke Jeddah juga 10 jam gitu loh Pak. Mestinya Jeddah dengan kan hampir setengah jam lebih. Jeddah dengan Madinah. Baru ngerti apa? Kapal terbang Saudi itu, Saudi, yang lain tidak tahu Pak. Dari Kolombo itu muter Pak ke Yaman gini Pak. Ngambil mikot dari Yalam lah. Baru ngerti saya gitu. Nah, nanti kalau sudah Yalam lah diingatkan yang ingin ihram gitu. Nah, padahal kalau nembus gini kan lebih cepat Pak. Tapi muter gini Pak. Ke Yaman dulu. Berarti ngambil mikot dari Yalam. Nah, makanya kok hampir sama antara Madinah mana Juanda dengan Juanda Jeddah. Masalahnya muter gini. Baru nanti diumumkan penerbangan sebentar lagi masuk ke mikot Yalam lah. Maka yang ambil mikot supaya siap. Yang Saudi loh Pak. Kalau nggak Saudi saya tidak tahu, karena Saudi itu kan bisa dilihat posisi matahari, posisi kapal terbang Pak. Posisi kapal terbang ini kemana, sama kan tinggal milih itu. Milih penerbangan itu, kapal terbang itu kayaknya, apalagi kalau sudah landing kan ketahuan Pak. Gitu. Tuh kalau naik Saudi, kalau nggak Saudi saya tidak tahu saya. Apa langsung dari Kolombo langsung cerewet gini, atau muter dulu ke Yaman. Saya tanya, yang namanya pilot ada kode etik selagi bisa lewat laut supaya lewat laut. Menghindar kalau nanti terjadi jatuhnya nggak ke darat tapi ke laut. Ada juga informasi dari situ. Allahu a'lam, itu ilmunya penerbangan itu. Nah, jadi ungkapan Amir bin Rabi'ah ini tidak otomatis tidak boleh.
Saya mencoba Pak mencari, ada enggak ya dalil yang digunakan sholat fardu di atas kendaraan? Ketemu Pak. Firman Allah misalnya rijalan firman Allah rijal rubbana rijala warubbana rijalan loh kok ini keliru, sorry. Rubbana wa rijalan. Nah misalnya gitu, rijalan, bukan ini 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 rijalan, bukan. Loh kok nggak ada Pak? Warubbana, oh betul ayatnya. Rubbana warubbana, klik. Loh kok no? Ada ininya. Enggak ada rubbana. Nah ini dia. Nah ini. Nah farijalan au rubbana. Jadi pada waktu perang itu sholatnya itu ada yang jalan kaki, ada yang berkendaraan. Ini jalan itu berjalan kaki, rubbana itu berkendaraan. Rubbana au rubbana, bukan rubbana. Fa'in khiftum, apabila kalian sudah dalam kondisi perang berkecamuk, maka sholatnya farijalan, sambil berjalan kaki, sambil bawa pistolnya, sambil bawa ini duet begitu. Atau rubbana, di atas kendaraan. Ini sholat fardu atau sholat sunnah Pak? Fardu. Salat fardu. Ketemu siapa bilang? Itu bayangan saya, salat sunnah aja boleh kendaraan, padahal salat sunnah boleh ditinggalkan. Nah salat wajib kenapa ndak boleh gitu? Itu ceritanya. Nanti banyak hadis yang saya temukan untuk mendukung. Misalnya inna narkabul bahro walaysa ma'ana illal qalila minal ma. Saya coba cari ini. Ada gininya. Qalilan minal ma. Misalnya klik. Nah mana ini? Oh ini footnote. Nah ini footnote. Loh kok nggak ada? Kan nggak ada. Kalau gitu dari kata afa natawaddau bima'il bahri terkenal Pak ini hadisnya Pak.
bima'il, boleh enggak kami wudhu dengan air laut? Nah, ini dia hadisnya. Jadi waktu itu seorang nahkoda ini lapor kepada Rasul, kami tidak membawa air darat kecuali sedikit ya Rasul. Kalau kami gunakan untuk wudhu, air darat ini habis, atisna, kami kehausan. Ini bekal untuk minum. Pertanyaannya, boleh tidak kami wudhu dengan air laut? Jawab Rasul, wa tuhuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Air laut itu bisa untuk kesucian airnya, bangkainya halal dimakan. Pertanyaannya, tanya wudu untuk apa? Untuk apa? Sholat lah. Sholat apa? Tidak mungkin sholat sunnah wong ini di perjalanan. Jelas lah. Siapa bilang tidak boleh sholat fardu di atas apa? Kendaraan gitu. Itu yang saya katakan ngaji hadis secara komprehensif. Tidak sepotong begitu. Enak kalau kita ngaji seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan mendapatkan al-furqan, pembeda ini yang benar, ini yang tidak benar. Kita bisa bayangkan dulu ketika hijrah ke Habasyah, Pak. Habasyah itu kan di Ethiopia sana, Pak. Bisa lewat darat, bisa lewat laut. Dan zaman Rasul, laut sudah dijadikan alat transportasi. Mulai zaman Nabi Nuh ya Pak ya. Jadi alat transportasi. Termasuk orang Yaman memperniagakan sutranya ke negeri Cina. Itu kan ke Persia dulu, ke Iran. Dari Iran baru pecah. Ada yang lewat darat, wilayah Kanton, terakhir ke negeri Cina. Nah yang wilayah laut muteri India, Pak. Ke Selat Malaka, ke Brunei, endingnya nanti ke negeri Cina. Jadi perdagangan sutra itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Nah mereka sambil berdagang, sambil menyebarkan Islam. Maka sebenarnya Islam sampai ke Indonesia itu Pak abad pertama hijrah. Kenapa? Penduduk Yaman sudah diislamkan oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi Rasul sebelum hijrah sudah mengirim Mu'ad bin Jabal. Kewalahan dikirim Abu Musa al-Asy'ari, dikirim Ali bin Abi Thalib. Nah karena Ali dikirim sana, ada kesan kita ini keturunan Ali gitu loh. Muncul namanya kelompok Alawiyah. Karena dari mereka ini nanti menyebarkan Islam, maka kita harus berterima kasih Pak kepada orang-orang Hadrami yang punya jasa menyebarkan ajaran Islam. Permasalahan Islam format kayak apa? Ini supaya difahami. Yang namanya Yaman itu pusatnya Yahudi, sehingga Islam ketika datang ke sana dicampur baur dengan teologi Yahudi. Itu yang sampai kepada kita. Contoh sederhana, di Yahudi itu kalau ada tokohnya wafat, makamnya itu dikejing. Maka jangan kaget ketika masuk ke Indonesia, tokohnya juga apa? Dikejing. Saya tidak tahu nanti jenazah saya dikejing apa enggak Pak. Dikejing ya Pak ya. Muga-muga sing nekani wong apik ndongakno. Baru sing neko njaluk nomor lu maneh Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.